Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Yohanes 3 ayat 36. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dan dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dia berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang kita dapat diselamatkan. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya, engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kita untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam bagi kita, dan kiranya dalam relaks kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Biarlah kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kami, dan juga kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan Bapa, kekuatan Tuhan itu menyertai setiap kami dalam hidup ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan memberkati kami sehingga iman kami adalah iman yang bertumbuh senantiasa dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya masih membacakan sebagaimana janji saya, Lukas 17 ayat yang ke-5 dan ke-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman yang besar, sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, puji nama Tuhan. Tema kita adalah iman yang hidup dan bertumbuh. Haleluya. Jadi iman kita ada sudah 50 tahun, imannya masih terus bantut saja. Masih ngomong, sudah tua pun masih ngomong kasar, masih ngomong maki-maki, masih mencaci maki, dan lain sebagainya. Masih mainkan mainkan matamu apabila engkau sudah jatuh cinta. Bertobat! Udah tua juga masih mau jatuh cinta, masih mau selingkuh dan lain sebagainya. Nah, itu iman yang bantut, itu iman yang tidak bertobat, ya, iman yang kerdil. Nah, tema kita adalah iman yang hidup dan bertumbuh. Haleluya. Iman yang hidup dan bertumbuh adalah seperti firman Allah yang kita baca, seperti biji sesawi yang sangat kecil, kata firman Allah. Dan dia sangat-sangat kecil. Kalau orang Batak bilang itu lebih kecil dari tungir. Ya, tungir itu apa itu? Ya, itu yang merah-merah yang buat di ketiak kita, kalau dia lengket di situ akan apa itu? Gatal, ya. Tungir kecil, ya. Itu kalau sudah ada di ketiak, di mana saja dia lengket akan. Saya nggak pernah lihat, setelah saya merantau itu nggak pernah lihat. Ya, saya nggak tahu. Tapi setelah saya merantau, nggak pernah saya lihat binatang itu lagi. Ya, yang kecil itu. Nah, biji sawi itu lebih kecil dari situ, sangat halus, karena saya sudah pernah memegangnya. Cuma hilang dia. Saya taruh di dompet saya, dompetnya hilang, sekaligus hilangnya itu. Ya, sangat halus. Tetapi saya mau katakan kepada kita, ketika dia berada pohon ini, benih yang paling kecil dari segala jenis sayur.
Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada segala jenis sayur-sayuran. Mantap kan? Dan bukan itu saja, bahkan ketika dia berubah menjadi pohon, burung-burung bisa membuat sarang di carang-carangnya. Sebuah pohon yang ajaib bagi, walaupun saya belum pernah melihat. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana pohon yang bentuknya kecil, kemudian paling kecil dari segala jenis sayur, tapi kemudian dia setelah bertumbuh dia paling besar dari segala jenis sayur, lalu kemudian dia bisa mengalami transformasi yang cukup luar biasa, yang menjadi sebuah pohon di mana burung-burung bisa berbuat sarang di situ. Jadi bermanfaat bagi burung-burung. Yang kedua, kata firman Allah, iman yang hidup dan bertumbuh adalah seperti iman sebesar biji sesawi. Itu sudah cukup. Jadi jangan pikir bahwa iman yang gede. Ya. Walaupun saya pernah mendapatkan pelajaran iman ini, dalam arti ketika saya mempersoalkan seorang sahabat saya yang membawa mangkok apa itu? Mangkok baru buka puasa itu. Biasanya kami Selasa Jumat ada 2 puasa di sekolah. Lalu setiap kali kita bawa itu mangkok kita ke mangkok saya itu kecil. Tapi mangkok teman saya itu gede. Mungkin 2 kali dia lebih, karena saya punya kecil lah. Saya bilang begini kepada teman saya pengisi itu. Ini nggak adil namanya. Loh, apa yang nggak adil, Pak? Dia bilang begitu kan. Sahabatku, dia bilang begitu. Kamu kan saya isi penuh. Dia juga saya isi penuh. Apa masalahnya? Kalau saya isi kamu seperti dia, kan sayang, nggak bisa dimakan. Dan ketika itulah Tuhan mengajar saya melalui Roh Kudus-Nya. Kau tadakan wadah yang besar, aku akan mengisinya. Dan sejak itu iman saya bertransformasi. Artinya apa yang mau saya katakan di sini? Iman itu memang iman sebesar biji sesawi, tetapi itu sudah cukup asal iman itu bertumbuh. Iman kita kan pada mulanya seperti iman yang ditanam di dalam tanah dan tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika biji sesawi ini mulai bertumbuh, iman itu mulai bertumbuh di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, itu merupakan tadi yang benih yang tidak kelihatan itu, tapi secara perlahan-lahan akan mendobrak hati kita yang tidak yakin dan tidak percaya terhadap firman Allah. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika iman itu terus bertumbuh, dia akan melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Dan itu sebabnya murid-muridnya berkata bahwa tambahkanlah iman itu kepada kami. Kita mengatakan sebesar biji sesawi saja, asal dia adalah iman yang bertumbuh, iman yang hidup dan bertumbuh. Kalau tidak ada kehidupan, tidak mungkin bertumbuh. Kalau ada kehidupan ilahi dalam imanmu, maka dia akan bertumbuh secara otomatis. Jadi itu sudah cukup. Tapi kita melihat, mari kita lihat di sekitar kita. Secara jujur kita menilai tanpa ada motif-motif lain, terkecuali hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Kita lihat di mana kita berada, atau di lingkungan mana kita berada, di gereja mana kita berada. Orang-orang yang hidup percaya kepada Yesus 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih bantut imannya. What happened? Apa yang terjadi?
sana, pindah gereja sini. Ada satu orang tua pada waktu itu, dia bangga sekali mengatakan, saya sudah pindah gereja sana, gereja sini, gereja sini, gereja sini. Saya langsung bilang, Om, belum semua gereja Om jalani. Saya yakin belum semua gereja karena dia bilang, di Mataram ini semua gereja sudah dijalani. Saya yakin belum. Dia sebut satu, dan saya sebutkan satu gereja. Gereja suku. Dia marah sekali sama saya. Dia marah sekali sama saya karena memang betul dia belum pernah ke situ. Haleluya. Tapi bangga bercerita. Imannya bantut. Tapi bangga bercerita bahwa dia bisa pindah sana, pindah sini, pindah sana. Seperti pohon, kalau Anda pindah-pindah dia nggak pernah bisa bertumbuh. Dan dia tidak akan pernah bisa berbuah. Lakukan saja. Nanti 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, pindahkan dia. 2 bulan lagi, pindahkan dia. Nah, kalau mau bikin bonsai yang baik, begitu. Mau bikin bantut, ya begitu. Ini ada masalah sedikit. Bukannya pendetanya ditolong, malah dirongrong, malah diceritain sana sini. Bukan didoakan. Makanya kalau ada orang pindah kemari, saya katakan, sudah waktunya Anda mendoakan pendeta Anda. Tapi kalau ada orang pindah kemari, saya akan telepon pendetanya. Terkecuali pendetanya setelah itu katakan, sudah Pak, layani. Orang kadangkala tidak menjaga perasaan orang. Kalau iman yang hidup, dia melayani Tuhan, dia akan menghargai sesama teman, sesama rekan-rekan sejawat sebagai orang-orang yang bergumul di dalam bendang Tuhan. Bukan hore 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 hore. Makanya ada orang yang pernah saya katakan, janganlah beribadah di sini. Nanti kalau kehadiran Anda menjadi saya, gereja ini nggak menjadi sempurna. Bukan saya tidak suka pertambahan jemaat, tapi kalau mau datanglah dengan baik-baik. Jangan sembunyi-sembunyi. Ini hampir semua kita tahu ini. Di provinsi ini, siapa yang nggak kita tahu? Rekan-rekan sekerja saling menghargai seharusnya. Kalau memang iman kita iman yang bertumbuh. Iman yang betul-betul mau mencari jiwa-jiwa itu untuk kemuliaan Bapa di surga, bukan memindahkan. Nah, saya tidak setuju orang-orang mengatakan mencuri domba lah apalah. Karena ada juga domba-domba yang nakal itu. Ya. Ada domba-domba yang nakal. Lalu kemudian ketiga kata firman Allah, iman yang hidup dan bertumbuh. Jadi kita kalau iman itu hidup dan bertumbuh, inilah tandanya mau saya katakan, akan menghasilkan hal-hal yang besar bagi Allah. Akan berbuat hal-hal yang dahsyat bagi Allah. Akan mengerjakan hal-hal penting bagi Allah. Dan sederet hasil dari iman itu yang akan mempermuliakan Allah, yang akan memberikan hormat hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi kalau engkau memiliki iman yang hidup dan bertumbuh, ingat. Kita hanya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak peduli apakah kita dalam keadaan terperosok atau tidak.
Tapi tetaplah lakukan yang baik. Tetaplah lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah taat kepada Tuhan. Dan engkau akan menikmati segala hal yang indah, yang tidak engkau bayangkan, yang tidak engkau duga. Karena apa? Iman yang hidup dan bertumbuh akan tetap memberikan kemuliaan bagi Allah. Tidak peduli situasi dan kondisimu, akan ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan melalui dan di dalam kehidupanmu. Dan itu sebabnya saya mengatakan, selalulah taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah akan terus menjaga imannya tetap berapi-api. Imannya tetap hidup dan bertumbuh. Semakin lama semakin sempurna di hadapan Tuhan. Untuk mengerjakan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan iman kami adalah iman yang bertumbuh. Iman yang hidup dan bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, saya mau berdoa bagimu. Dan percaya bahwa Tuhan mampu hadir menjamah engkau saat ini. Saat engkau percaya, kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar. Hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh kuasa-Mu mereka sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Oleh kuasa dan mujizat-Mu mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau dalam keadaan susah dalam hidupmu, penderitaan, tentu kita sudah tahu bagaimana Ayub, bagaimana Yusuf, bagaimana Daud menghadapi segala persoalan mereka. Tapi yang mau saya katakan, ketika mereka sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka cakap menanggung segala persoalan itu. Sampai pada akhirnya Allah menyatakan seluruh kekuatannya dan kemuliaannya dan memberkati mereka secara luar biasa. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada mereka yang letih lesu ini Tuhan, yang berbeban berat ini. Dalam nama Yesus, genggam tangan mereka, tolong mereka satu demi satu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarkanlah pertolongan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Kebaikan Tuhan mereka rasakan, kasih dan kuasa-Mu mereka rasakan dan mereka nikmati. Dan mereka memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, biarkan kami terus menjaga iman kami, terus tetap menyalah-nyalah di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.